Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang Ibu masih bisa bertemu dengan kalian walau hanya di dalam layar seperti ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat di sana. Dan Ibu harap kalian tetap dan masih terus fokus ya untuk belajar. Oke, jadi sebelum kita memulai bimbingan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum ya, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian pagi hari ini kalian masih tetap on stay terus sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama bahwa tanggal 19 Oktober 2021 tepat pukul 9 kita akan melakukan bimbingan, yaitu hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Sebelum itu Ibu akan memberikan nih, Ibu akan mengirimkan nantinya di grup WhatsApp kita untuk pengisian link presentasi kalian pada pagi hari ini. Jadi di bimbingan kita hari ini kalian jangan lupa untuk mengisikan link absensi kalian. Oke, jadi sebelumnya kita akan masuk di bimbingan klasikal. Mungkin dari anak-anak Ibu di sini belum ada yang memahami gitu bimbingan klasikal itu apa, Bu? Jadi bimbingan klasikal itu merupakan kegiatan layanan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik dalam satu rombongan belajar, dan biasanya ini dilakukan secara bersamaan gitu kan di dalam kelas, dan ini juga tergantung dari keadaannya. Jadi ini kita bisa lakukan dalam bentuk tatap muka ataupun dalam bentuk daring seperti saat ini. Jadi kegiatan ini atau bimbingan ini dilakukan oleh guru BK, dan kemudian kalian selaku peserta didik gitu kan akan diberikan bimbingan ini, dan ini semua bersifat secara keseluruhan. Jadi semua siswa dapat melakukan bimbingan ini. Kemudian bimbingan klasikal ini juga bersifat pengembangan gitu kan, sifatnya pengembangan, pencegahan, dan juga pemeliharaan. Kemudian bimbingan klasikal ini memiliki tujuan gitu kan. Tujuannya apa, Ibu? Jadi tujuan dari bimbingan klasikal ini membantu kalian selaku peserta didik untuk dapat mencapai kemandirian dalam kehidupan kalian. Semoga anak-anak Ibu semua yang di sana dapat memahami ya. Baik, selanjutnya topik kita pada hari ini untuk bimbingan klasikal yaitu media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual pada remaja. Jadi fungsi untuk layanan kita pada hari ini yaitu fungsi pemahaman dan pencegahan. Kita hari ini untuk layanan bimbingan klasikal menyangkut bidang layanan yaitu pribadi dan sosial. Dengan tujuan umumnya, kalian selaku peserta didik mampu memahami dan menghindari perilaku pelecehan seksual. Untuk tujuan khususnya itu sendiri ada beberapa tujuan khususnya. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan dan memahami pengertian dari pelecehan seksual. Kemudian peserta didik dapat merangkum dan memahami penggunaan media sosial di kalangan remaja. Kemudian dapat menjelaskan bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual yang terjadi di media sosial. Kemudian dapat merumuskan penyebab dan juga dampak terjadinya pelecehan seksual di media sosial. Dan yang terakhir, kalian selaku peserta didik mampu membangun cara pencegahan dan juga melawan pelecehan seksual dalam penggunaan media sosial di kalangan remaja. Jadi itu beberapa tujuan dari topik layanan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu mau menanyakan dulu, apakah kalian siap untuk melakukan bimbingan pada pagi hari ini? Ibu harap semuanya sudah siap ya. Jadi kalian silakan sediakan alat tulisnya, karena nantinya Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada kalian. Jadi Ibu harap kalian bisa fokus. Oke, untuk itu Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, kita hari ini sesuai tadi yang sudah Ibu katakan, kita akan membahas mengenai media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual pada remaja. Jadi kita akan membahas
topik hari ini, untuk topik pembahasannya itu ada pertama pengertian pelecehan seksual, kemudian ada efek penggunaan media sosial di kalangan remaja, kemudian ada bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual yang terjadi di media sosial, kemudian juga ada penyebab dan dampak terjadinya pelecehan seksual di media sosial, dan yang terakhir ada cara mengatasi pelecehan seksual dalam penggunaan media sosial di kalangan remaja. Oke, kita masuk di pengertian pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual merupakan perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Jadi pelecehan seksual ini merupakan suatu tindakan yang bersifat seksual yang artinya tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh para korbannya. Kemudian untuk efek penggunaan media sosial di kalangan remaja itu seperti yang digambar, ada internet sehat dan internet sakit. Ya, jadi berbagai fitur yang dimiliki di media sosial ini justru membiasakan masyarakat untuk hidup dan mempresentasikan hidup yang clickable, yang artinya yang hidup yang memang dia sukai gitu kan. Kemudian untuk efek-efek penggunaan media sosial di kalangan remaja itu pastinya ada yang berdampak positif, tetapi juga ada yang berdampak negatif. Itu seperti apa, Ibu? Oke, langsung saja ya. Jadi, untuk efek positifnya, kita ketahui sendiri dengan penggunaan media sosial saat ini yang memang teknologi saat ini sangat berkembang pesat, apalagi di era seperti ini ya, era teknologi. Jadi dengan banyaknya platform-platform yang ada gitu loh di media sosial, banyak remaja yang memanfaatkannya ini sebagai sarana untuk berinteraksi dengan teman gitu kan, kemudian juga berbagi tugas, pastinya tugas-tugas sekolah, kemudian kalian juga pastinya ketika kalian bosan, kalian boring, kalian bisa gitu bermain game atau hanya sekedar kalian mengisi waktu luang di media sosial. Itu beberapa dampak-dampak positif, dan masih ada banyak dampak positif lainnya. Tetapi di balik banyaknya dampak positif itu pastinya dan tentunya pasti akan aja ada dampak-dampak negatifnya. Apa aja, Ibu? Jadi efek negatif gitu ya, atau dampak negatif dari penggunaan media sosial itu seperti misalnya kegelisahan. Kenapa bisa kegelisahan, Bu? Karena terkadang ketika kalian misalnya memposting sesuatu di media sosial, kemudian ada saja gitu kan, pasti dari teman-teman gitu mengomentari hal-hal yang kurang baik gitu. Terlebih bagi kalian gitu kan yang memang belum siap, kalian masih dalam fase-fase labil gitu, masa-masa labil gitu kan, SMA. Jadi ketika misalnya ada teman-teman yang berkomentar negatif dan kalian mengalami kegelisahan gitu karena apa yang mereka bicarakan itu mengganggu dalam segi psikologis kalian. Kemudian ada kurang tidur. Ibu pastikan gitu kalian yang memang sudah sangat kecanduan dari gadget gitu kan, kalian pasti lebih memilih untuk bermain gadget gitu sampai waktunya itu nggak bisa kalian ukur gitu kan. Kadang jam 10 malam gitu selesai dari mengerjakan tugas, scrolling sosial media kalian, dan tahu-tahu ternyata udah jam 1 subuh gitu kan, tahu-tahu udah jam setengah 2, kurang lebih seperti itu. Jadinya kurang tidur yang nantinya itu bisa berakibat gangguan untuk kesehatan kalian itu sendiri. Kemudian ada perundungan atau cyberbullying. Jadi banyak sekali gitu loh di media sosial. Salah satu efek atau dampak dari penggunaan media sosial adalah maraknya bullying, gitu kan. Tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya, cyberbullying itu banyak sekali. Terlebih lagi di era seperti saat ini gitu, apa-apa yang memang kalian ingin posting, kemudian ternyata konsumen kalian di media sosial atau following kalian di media sosial itu kurang menyukai dengan apa yang kalian tontonkan atau kalian posting. Banyak sekali terjadinya bullying di situ. Kemudian adanya iri hati. Kenapa iri hati? Ya, karena biasanya rumput tetangga itu jauh lebih hijau gitu ya dari rumput sendiri gitu. Kadang ketika misalnya kalian memposting sesuatu, terus teman-teman kalian di kelas kan ya ada yang punya barang yang pada saat itu kalian posting gitu kan, mereka tidak punya gitu. Di situ adanya kecemburuan atau iri hati di antara satu sama lain. Itu salah satu efek negatif dari penggunaan media sosial.
Terus ada kurangnya komunikasi. Kenapa bisa terjadi kurangnya komunikasi, Ibu? Ya, hal ini dikarenakan kalian yang terlalu sibuk dengan gadget kalian, dengan handphone, dengan tablet kalian, cenderung remaja-remaja saat ini kurang komunikasinya dengan dunia nyatanya. Mereka cenderung lebih senang, lebih happy, lebih have fun dengan teman-teman di dunia mayanya. Padahal sebenarnya kalian di dunia nyatanya itu ada teman-teman gitu kan, terus juga ada keluarga kalian, sanak saudara kalian. Itulah beberapa efek penggunaan media sosial di kalangan remaja. Kemudian ada bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual yang terjadi di media sosial. Kata-kata yang dahulu diucapkan secara langsung gitu kan, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan. Ya, tidak hanya pelecehan itu tidak hanya terjadi di dunia nyata saja gitu kan, tetapi di dunia maya pelecehan seksual itu bisa terjadi yang dulunya mungkin kalian secara langsung gitu kan dikatain gitu, misalnya rok kamu pendek banget gitu kan, atau baju kamu ketat banget misalnya seperti itu. Kalau di media sosial bentuknya hampir sama gitu kan, tetapi hanya bentuknya bentuk pelecehannya itu sama gitu kan, olok-olokannya itu sama, tetapi bentuknya saja yang berbeda gitu, karena dari segi tulisan gitu kan. Bisa aja kalian memposting gitu, kemudian ada teman-teman yang berkomentar, oh iya bentuk kaki kamu bagus banget ya, tetapi dalam bentuk tulisan gitu kan, dalam bentuk kolom komentar gitu. Rayuan yang ada godaan juga yang bisa misalnya nggak menyenangkan di dunia nyata itu bisa terjadi di dunia maya, bisa dalam bentuk yang tadi Ibu katakan gitu, dalam bentuk komen-komenan. Kemudian dalam bentuknya selain dari komen, mungkin dari chat gitu kan, atau misalnya kalian telepon atau bisa jadi video call atau live streaming gitu kan, bisa terjadi bentuk pelecehan di sana. Dan masih banyak lagi gitu kan godaan-godaan yang memang merupakan bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual. Kemudian ada penyebab dan juga dampak terjadinya pelecehan seksual di media sosial itu sendiri. Jadi contohnya seperti apa, Bu? Jadi pelecehan seksual di media sosial itu penyebabnya ada karena minimnya pengetahuan. Karena minimnya pengetahuan dari remaja mengenai betapa pentingnya media sosial dan bagaimana cara memfilternya, jadi banyak terjadi bentuk-bentuk pelecehan seksual itu sendiri. Entah kalian sebagai pelaku atau kalian sebagai korbannya. Kemudian yang kedua ada kurangnya pengawasan. Ini terjadi ketika memang orang tua kalian kurang mengawasi kalian. Jadi kalian bisa gitu kan menonton dari situs-situs yang memang situs-situs dewasa. Kemudian ketika kalian masuk di media sosial, kalian masuk di Instagram misalnya atau di Facebook gitu. Terus kalian melihat teman-teman kalian memposting atau kalian melihat artis-artis Bollywood atau artis-artis luar negeri atau artis dalam negeri, kemudian kalian seperti yang tadi Ibu bilang gitu kan, bentuk-bentuk pelecehan di media sosial itu sebenarnya kurang lebih saja seperti di dunia nyata, tetapi bedanya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kolom komentar dan lain sebagainya. Ketika kurangnya pengawasan, maka ini merupakan salah satu penyebab gitu kan maraknya terjadinya pelecehan seksual di media sosial. Kemudian yang ketiga ada rendahnya tingkat kesadaran remaja dalam penggunaan media sosial secara bijak. Ya, ini yang paling terpenting. Ketika kalian selaku remaja gitu kan kurang sadar tentang penggunaan media sosial secara bijak, yang dimana tadi kalian sudah melihat gitu, ada bentuk negatif, efek negatif dan efek positifnya. Sebenarnya efek positif dari media sosial itu juga banyak gitu kan. Ketika kalian sudah secara bijak menggunakan media sosial dan kalian sudah memahami gitu, kalian sudah mengetahui betapa pentingnya media sosial dan bagaimana cara memfilter penggunaan media sosial, maka sebenarnya kalian bisa menetralisir atau meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di media sosial. Ingat, kalian tidak hanya menjadi korban, tapi kalian juga mungkin salah satu pelaku dalam tindak pelecehan seksual di media sosial. Kemudian ada juga dampak dari media pelecehan seksual di media sosial. Seperti apa contohnya? Menjadi objek pembicaraan pastinya. Ketika misalnya kalian
menjadi korban dari tindak pelecehan seksual di media sosial. Kemudian kolom komentar itu tidak dihapus gitu kan, atau ada yang men-screenshot, pasti kalian akan menjadi trending topik ya kalau sekarang, menjadi topik pembahasan atau objek pembicaraan dari teman-teman sesama sebaya kalian gitu, entah di sekolah kah atau entah teman-teman sepermainan kah. Itu sebenarnya juga menjadi salah satu dampak gitu kan, dan itu berdampak juga kepada psikologis korbannya gitu kan. Jadi kalian perlu memfilterisasi ketika kalian bersosial media. Kemudian ada kehilangan rasa percaya diri. Ya, banyak korban dari pelecehan seksual ini pastinya mengalami rasa penurunan kepercayaan diri mereka, karena mungkin mereka malu gitu, entah di dunia nyata maupun di dunia maya, ketika mereka memposting gitu, terus menjadi korban dari pelecehan seksual di media sosial, pasti mereka akan kurang percaya diri dalam memposting kehidupan mereka, atau ketika mereka keluar rumah mereka malu gitu karena mereka menjadi bicara. Jadi mereka cenderung untuk sendiri gitu dan merundung diri. Kemudian ada menurunnya prestasi sekolah ataupun kerja kalian gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi Ibu? Ya karena ketika kalian tadi yang Ibu bilang, dampak yang paling berdampak dan sangat-sangat berdampak adalah dalam segi psikologis kalian. Jika psikologis korban ini sudah kena gitu kan, maka mereka pasti akan cenderung kehilangan kepercayaan diri mereka. Kemudian yang berakibat menurunnya prestasi sekolah gitu kan, kemudian juga menurunnya motivasi kalian gitu, dan masih ada banyak dampak-dampak lainnya. Kemudian ya ada kehancuran karakter atau reputasi kalian, karena tadi dalam segi mental dan psikologis kalian itu sudah terkena, maka kalian sudah menjadi anak atau orang yang tidak tahu lagi arahnya harus seperti apa. Kemudian kalian sudah takut gitu untuk memperkenalkan atau menunjukkan siapa sebenarnya diri kalian sendiri. Kemudian kita masuk di pencegahan pelecehan seksual dalam penggunaan media sosial di kalangan remaja. Jadi yang pertama, dibekali pengetahuan yang memadai. Kenapa ini penting? Ya, karena agar kalian bisa menjadi remaja-remaja atau orang-orang atau konsumen di media sosial yang bijak gitu. Jadi kalian bisa memfilterisasi apa yang kalian ketik, apa yang kalian komen, kemudian apa yang kalian ucapkan di media sosial, agar kalian tidak menjadi pelaku maupun tidak menjadi korban dalam tindak pelecehan seksual di media sosial. Kemudian yang kedua, berikan pengawasan dan arahan yang jelas dalam penggunaan media sosial. Ya, ini berlaku juga kepada orang tua, kakak atau sanak saudara kalian gitu kan. Jadi pengawasan itu penting karena ini salah satu cara juga ketika kalian, karena kalian masih di masa labil ya, kalian masih berubah-ubah secara emosional, dan di sini kalian perlu adanya pengawasan untuk mengingatkan kalian bahwasannya ketika kita berkomentar seperti ini di media sosial itu sebenarnya kurang baik. Ini mungkin tidak pantas di posting, kurang lebih seperti itu. Atau ini sebenarnya tidak bagus kalau misalnya saya berkomentar atau menunjukkan komentar seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada menjauhkan ponsel atau perangkat elektronik lainnya jika bersama keluarga atau orang terkasih. Ya, ini juga salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena kalian harus mengingat kehidupan kalian tidak hanya di dunia maya saja, tetapi di dunia nyata yang sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya gitu kan. Jadi kebanyakan remaja seperti tadi Ibu katakan, mereka lebih fokus untuk di media sosial mereka. Mereka lupa bahwasanya mereka punya teman-teman di dunia nyata dan juga mereka punya sanak keluarga. Gitu. Dengan cara menjauhkan ponsel atau perangkat elektronik lainnya jika bersama keluarga, ini adalah salah satu cara kalian juga untuk mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual dalam penggunaan media sosial. Baik kalau kalian jadi pelaku. Kemudian yang terakhir ada arahkan anak agar lebih sering melakukan aktivitas fisik daripada bermain sosial media. Ya, ini berlaku untuk orang tua, tetapi kalian selaku remaja itu sendiri, kalian juga berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas fisik maupun aktivitas-aktivitas yang memang berefek positif gitu atau bernilai positif.
Hal ini juga salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual di dalam media sosial. Jadi kalian jauh lebih sering berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kalian, dan ini menjadi salah satu cara untuk menjaga komunikasi dengan orang-orang sekitar dan orang-orang terkasih di dekat kalian. Oke, sekian mungkin sudah selesai ya di penghujung materi kita pada pagi hari ini mengenai tindak pelecehan seksual di media sosial. Jadi stop mulai saat ini, stop tindak pelecehan seksual. Kita tidak hanya menjadi korban, mungkin saja ternyata kita adalah salah satu pelaku di antara banyaknya pelaku lainnya. Jadi ketika kalian bermedia sosial dengan bijak dan baik, kemudian filterlah mulai dari sekarang perkataan-perkataan atau tulisan-tulisan yang memang itu menyakiti hati orang lain, agar kita juga menjadi pengguna media sosial yang baik dan pengguna media sosial yang bijak. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Pesan Ibu selalu kalian di sana jaga kesehatan selalu, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan setelah ini Ibu akan mengirimkan link berupa lembar evaluasi untuk kegiatan bimbingan kita pada pagi hari ini, dan juga Ibu akan mengirimkan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti akan ada 3 link yang akan kalian isi. Untuk lembar presensi akan langsung kalian isi, kemudian untuk lembar evaluasi juga segera kalian isi. Untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD kalian nanti Ibu tunggu sampai jam 9 malam hari ini ya. Jadi kalian segera untuk mengerjakannya. Jangan sering menunda-nunda pekerjaan, karena pastinya tugas-tugas itu akan lebih banyak dan akan lebih menumpuk jika kalian tidak mengerjakan. Mungkin dari Ibu itu dulu. Setelah ini mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa, Ibu persilahkan. Oke, berdoa selesai. Mungkin untuk bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, Ibu cukupkan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekali lagi, Ibu harap kalian, anak-anak Ibu, di zaman teknologi seperti saat ini, kalian bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan dengan sebaik-baiknya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.